Allah nanti akan bisa berfoto dengan Muhammad ini. Bismillah. Masih ada di angka terakhir, angka 500.000 rupiah. Bismillah, Bismillah. Saya yakin masih ada orang-orang baik kepada Allah. 3 orang lagi. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau ada langsung acungkan tangan dan maju ke depan. Bismillah. Baik, kita beri waktu beberapa detik ke depan sebelum kita panggilkan Muhammad ini. Masih ada? Bismillah. Saya yakin banyak orang-orang dari Allah fastabiqul khairat dan memudah kebaikan. Dan Bismillah. Pas lagi mulai itu bukan hanya berlomba dengan orang lain ya Pak Ustaz. Tapi dengan siapa? Jadi kita sendiri. Allah. Kalau waktu itu kita bisa sedekah di 100.000, insya Allah hari ini bisa 500.000. Kalau kemarin kita sedekahnya baru bisa 1 juta, insya Allah Allah mudahkan hari ini dan kedepannya untuk bersedekah lebih banyak. Selama ada niatnya, insya Allah Allah yang bantu ya Bu ya. Silakan barangkali ada yang mau menyusul sebelum insya Allah Mama Dede hari ini akan. Baik, alhamdulillah Mama Dede sudah siap. Kita tutup dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah, terima kasih. Nanti yang mau menyusul boleh ya sampai akhir acara, bisa langsung nanti menghubungi tim yang pakai. Baiklah, oke. Masya Allah, berapa kita siapkan. Masih ada yang kosong ya namanya. Baik, disiapkan lagi ya. Ingat tadi kalau pakai foto, video tidak pakai proof, ya seperti itu. Baiklah, Masya Allah. Bismillah, Bismillah. Kita sambil bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Silakan sebelum Muhammad Dede disampaikan materinya tentang apa buat temanya? Rumah tangga ala Rasulullah. Kasihan yang belakang, maju. Maju Bu, maju. Geser. Kasihan yang belakang. Boleh. Ya, siap. Baiklah. Terakhir silakan angkat tangan semuanya. Mohon izin angkat tangan semua, angkat tangan. Dan paling belakang semua yang di atas juga, Masya Allah. Terima kasih. Kita persilakan Muhammad Dede. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan mainanku wa bifadlihi tufaddur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shaliqul maqbul. Assalamualaikum wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi syadid. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Salam dan jajarannya, sesepuh Masjid As-Salam, yang saya hormati Ketua RW RT, yang saya hormati staf pengajar Masjid As-Salam, para ahli ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat hadirin sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita hadir di sini dalam rangka pengajian Dewan Kemakmuran Masjid As-Salam.
Barusan kata Ustaz Hilman judulnya naon? Rumah tangga. Cuman saya boleh khusus. Bagaimana kalau judulnya ganti dengan muharram? Setuju Anda? Kenapa Evan sekarang yang pas bulan Muharram? Ada yang tidak setuju masuk? Punten. Dari mana kita mendapatkan bulan Muharram? Anda silakan buka surat At-Taubah 36, buka. Cek, geser lagi cek. Geser, yang di pasien. Duduknya nggak geser. Stop. Terus. Yang di luar suruh masuk kan? Ulang-ulang. Yang di luar suruh masuk kasihan. Yang di luar suruh masuk. Silakan. Ayo yang udah ke rumah cepetan. At-Taubah 36. Naiknya dari mana ini bang? Geser cek, kasihan yang di luar. Geser cepat. Mana? Yang udah ketemu At-Taubah 36 cepetan. Silakan, langsung baca. Iya, ada. Ya. Mana? Silakan. Mana? Yang di luar boleh maju jadi masih kosong di dalam saya. Bisakah Anda geser? Ini emang ini bukan tanto ini. Pintu. Ya ada suruh masuk orang. Ibu geser setidaknya mulai legate yang bagus tukang bagian dari karunia. Ayo. Dari mana? Geser terus. Ayo baca mana yang anda ketemu. Mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم Inna iddatat suhuri indallah. Islam asal sahrat bi kitabillah. Ya mahalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Menurut ketentuan Allah, ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, langsung sekaligus Allah membagi waktu menjadi 12 bulan. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Ini pohon belakangan yang sama. Ibu, keluar ke ngarangan dulu, kayak manis semua. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan menurut ketentuan Allah. Dari ayat ini jelas kita tahu bahwa yang membagi waktu menjadi 12 bulan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ya mahalaqas samawati wal ard. Maksud ini. Kamera ada ke sini, malah gelap. Nah, oke. Jadi Allah yang membagi waktu di 12 bulan. Kapan? Pas Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung Allah bagi waktunya di 12 bulan. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Haram berperang, haram bertikai, haram bermusuhan, haram berselisih bulan. Kita mengenal ada bulan Masehi, ada bulan Hijriah, betul? Aneh tapinya. Kita yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi daripada Hijriah, betul? Satu. Saya yakin di rumah Anda punya kalender, punya nggak? Cuma kalender yang Anda miliki kebanyakan kalender Masehi, betul? Ada yang Hijriah, ada kecil. Nenek-nenek kayak saya udah nanti. Dua. Kenapa kita yang mengaku beragama Islam lebih mengenal kalender Masehi daripada Hijriah? Karena panitia PHBI perayaan hari raya besar Islam kebanyakan kalau bikin spanduk kalendernya cuma kalender Masehi. Apalagi ini asal ada kalender Aceh. Harusnya 2 kalender. Ada kalender Masehi seperti di bawahnya Hijriah.
Bagaimana jamaah anak turunan kita akan mengenal kalender Hijriah kalau kita pun, orang tuanya pun, panitianya pun tidak mencantumkan kalender Hijriah? Betul? Saya mengajak kepada Anda semua, siapapun Anda jadi panitia, di spanduk bikin 2 kalender. Ada kalender Hijriah, ada kalender Masehi. Setuju Anda? Tidak. Apa sih yang menyebabkan kita umat Islam lebih mengenal kalender Masehi? Karena kalau dalam keluarga Anda ada peristiwa yang dicatat cuma kalender Masehi, misal kapan anak Anda disunat, kapan anak perempuan Anda dilamar orang, kapan dia menikah, kapan hamil, kapan syukuran, kapan anak Anda masuk TK, masuk SD, kebanyakan yang dipakai cuma kalender Masehi. Betul? Ubah sekarang, bikin 2 kalender. Ada kalender Masehi, ada kalender gimana? Bisa tidak tertak? Ayah kabarnya. Ini depan sini panggilnya sebelah kuping gue. Ini pendek. Ya. Bisa ditarik. Punten ya, soalnya kalau di tengah enak jadi nyari sambil lantai sekarang 2. Punten. Harusnya dari sekarang biasakan. Kalau dalam keluarga ada peristiwa apapun itu, ibu di agenda tulisnya 2 kalender. Setuju? Wajiblah. Bagaimana aturan kita mengenal kalender Hijriah kalau mana dalam peristiwa yang dipakai? Jelas? Kalender Masehi perputaran harinya berdasarkan perputaran matahari, disebut dengan tahun Syamsiah. Pergantian harinya tengah malam jam 12.00. Sementara tahun Hijriah perputaran harinya berdasarkan bulan, disebut dengan tahun Qamariyah. Pergantian harinya pas belum maghrib bulan. Buat apa sih Allah ciptakan bulan? Anda silakan buka Al-Baqarah 189. Buka, yuk. 189. 189. Ya. Sudah ada? Silakan. 189 nomor. Cung, ya saudara. Yuk, yang dapat langsung. Yuk, Ustaz kasih coba. Ada yang sudah mau? Al-Baqarah 189. Sudah? Yuk, ngaji langsung Quran. Biar pintar. Ini mah kita kapan baca Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang bulan sabit, jawab. Kegunaan bulan sabit mawaqitu linnas, waktu buat manusia, wal hajj, dan waktu haji. Bulan sabit awalnya tidak ada, nomor kecil gede-gede, bulan purnama mengecil menghilang. Betul? Kalau tidak, Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang bulan sabit, jawab. Kegunaan bulan sabit yang pertama, waktu buat manusia. Kita buktikan. Benarkah yang Allah bilang bulan sabit kegunaannya waktu buat manusia? Kalau Anda bekerja dapat gaji tiap bulan, betul? Anda punya sopir digaji tiap bulan. Anda punya pembongkar digaji tiap bulan. Bayar listrik tiap bulan, bayar telepon tiap. Yang masih muda tiap bulan nungguin datang. Ini mantap. Ibu kalau hamil keluar rumah ditanya ke batur, hamilnya berapa? Utang tiung emping tilu, utang goceng lebaran 5, utang karpet 10, utang motor 24, utang timah 120. Anda bayangkan, ini Quran, saya bercanda. Seandainya Allah tidak menciptakan bulan, dari mana menghitung hari?
menghitung agenda kehidupan, menghitung kesibukan kita. Sampai kalau Anda ditanya sama orang umurnya berapa, dihitung dengan bulan. Tahun kemarin usia saya 74. Tiap hari Senin, Selasa, atau Kamis, Jumat, Sabtu jumlah umur nambah. Jatah umur nambah apa kurang? Langkah turun makin dekat makin jauh. Besok tanggal 5 Agustus usia saya 75 tahun. Dihitung dari mana? Dari bulan. 1, 2. Mawaqitu linnas wal hajj. Yang kedua, kegunaan bulan sabit untuk mengerjakan haji. Ibadah yang kita kerjakan sebagai seorang muslim hitungannya berdasarkan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Ini dia tahun Hijriah. Haji sekarang paling kacau dibanding haji yang lalu. Tapi lebih ramean umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Begitu banyak orang-orang yang tidak dapat visa, yang sampai di Mekah dari Indo 100 bis dideportasi ke Jeddah. Kenapa? Aku yang musuh. Aturannya sangat ketat. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang pengen haji ngaco? Turun. Siapa yang sudah haji ngaco? Jangan sombong. Rukun Islam sabaraha. 1, syahadat ini pondasi. 2, sholat ini tiang. 3, catat ini ventilasi pintu jendela berangin. 4, puasa siang wujudna dinding perisai tamen penghalang. 5, haji itu atap. Di luar kejemur, di bawah atap tidak kejemur. Di luar kena hujan, di bawah atap tidak hujan. Kalau kita jadi haji, jadi atap. Keluarga, tetangga, saudara miskin nggak makan, beli beras sama Pak Haji Haji. Tetangga, keluarga, saudara miskin, anaknya nggak sekolah, sekolahin sama Pak Haji Haji. Tetangga sakit nak ke dokter gara-gara miskin, bawa ke dokter sama Pak Haji Haji. Ini fungsi haji, jadi atap. Jangan sombong. Mau kemana? Sombong. Daripada yang nanya, "Wah, haji tadi tangan dengan hanyut." Sombong. Pernahkah dengar Rasul kita Haji Muhammad? Tidak. Rasul kita Muhammad ada haji. Kalau ada orang manggil kita haji, menyadarkan sudah jadi atap apa belum kita? Sadar. Tong sombong hayang dipanggil Pak Haji Bu Haji, tapi orang jangan usia jadi haji. Haji, ada haji. Tapi korek ya jangan jadi atap haji. Jadi kalau ayah jangan manggil Pak Haji, Bu Haji, alhamdulillah bisa jadi atap aja. Itu jelas. Marah, naik sini buat tatar. Lamun ibu tas sholat, dia malah ibu sholat. Lamun ibu tas puasa, dia malah ibu puasa. Nah, karek haji sekali kagaruhan berenang yang pengen ibu haji. So, haji. Oke? Biar Anda tahu. Dan Anda harus jadi mengatasi orang sekeliling Anda. Sekarang. 3. Apa sih kegunaan haji? Kegunaan haji menyadarkan kita manusia. Bulan haji apa? Bulan. Kegunaan bulan sabit kalau menyadarkan kita bahwa hidup kita persis kayak bulan haji, bulan sabit. Awalnya tidak ada, kecil, gede, mengecil, menghilang. Anda buka Ar-Rum 54, sok. Surat Ar-Rum 54 Allah. Ar-Rum 54. Silakan. Sekarang di mana di timur mana? Ada sok. Ar-Rum 54 sok. Ar-Rum 54. Enggak. Ayo baca-baca dulu. Silakan. Ar-Rum surat Ar-Rum 54 sok. Ada? Ada. Bukan ada, bisa terdapat Sudah baca. Hari ada mah ada man. Sok.
Ada sudah. Ada. Sok. Enggak. Yuk. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wallahu wal aliyyul qadir. Kalian manusia asalnya lemah, sangat lemah. Kuat, hebat. Jangan sombong. Berubah sesuai kehendak Allah. Dan Allah tahu yang kalian kerjakan. Kata Allah di dalam ayat ini, semua manusia awalnya sangat lemah. Pertanyaan saya, ada nggak manusia yang lahir langsung kuat? Ada nggak? Ada. Tahu Samson Betawi? Saya kan punya TV. Samson Betawi kuat luar biasa. Musuhnya pada nggak suka. Setiap orang yang melawan Samson Betawi kalah. Dia cari cara bagaimana caranya mengalahkan Benyamin. Ternyata disogok tahta Namrud. Ibu yang baju putih kalau pakai kursi di pinggir, yang di tengah-tengah nangain orang. Bu, kursinya ke sisi ke ibu. Saya kan buat duit kena kantong. Ibu ngarangan cari sir di penggerak. Jadi kata Allah, manusia itu lemah. Benyamin nggak sadar dijebak anak musuh-musuhnya. Lalu apa yang terjadi? Benyamin nggak sadar, ditanya kekuatannya di mana. Ternyata kekuatan tubuhnya ada di mana, Bu? Bulu ketek apa kan film masih. Begitu habis zaman, tangannya digigit. Bulu keteknya dikerok habis katanya. Kita kan bukan Samson betul. Kita kan bukan Benyamin, manusia biasa. Kata Allah, kalian asalnya sangat lemah. Kuat, hebat, jangan sombong. Berubah sesuai kehendak Allah. Saya tanya, Bu, ibu gaduh kaca ibu ini pernah ngaca? Yuk api-api ngaca. Yuk ngaca. Usia Anda 20, 25, 30, 35, 40, pipi kencang, glowing, nyamuk sorot, kutuk nyuruk, saking heran napinya. Nyamuk pada nyangkut, banyak pegangannya. Kutuk di Burawi gitu. Loba sesekelanan. Kita TSMS di Gusti Allah geus kolot tong loba belagu. Salat loba, tong ngarumpi, tong mungkut batur, tong ikut campur urusan batu si areli geus geus kolot tapi geus kendor. Maca deui rambut. Keur mah hitam legam bergelombang. Indah niat enak dipandang seperti bunga maya. Sok ayeuna. Ayeuna ini. Eta TSMS di Gusti Allah geus kolot sia manis cikir. Tong sok ngahutang, tong sok ngadengkeun omongan batur, mun ulah hutang dibayar, salat malam tong sarewae dijomi geus deui. Lihat. Keluaran air telepon. Halo, iya, ntar gue telepon balik kamu nanya siapa yang telepon. Tajam. Ini. Boro-boro tidak telepon. Pak Hari berut-berut. Jelema ngajak ngomong. Hah? Ngomong. SMS dikirim melalui telinga BOL. Iya, apa iya? Sing ada ini.
Terus mengharami ieu. Coba tinggali Bu Anon. Keur borak mah di seberang jalan, euy mampir. Tajem pandangan mata. Nini mah pahadu-pahadu beungeut dipucek heula. Begitu jelema ini nanya ka ibuna, yang berjun nenek teh saha sih? Dikirim SMS wali mata bebek bau sia. Bebek urang di sekolah cilik. Engkau mikiran kayak dunia seragam mal ngaji Aisyah ada otak Rusia. Betul masih ibu sedikit. Diurang malu bapak ngaji teh nyalahan orang ngaji. Yasin tahlil rawih arisan seragam. Yasin tahlil rawih arisan seragam. Ali mana yang tidak pintar. Ayo dikira seragam. Halal kuning tahun baru belum rajaban hejo kan seragam di pikiran setan pamer dunia kan otak terisian rekira ibadahna bener aku ngaji hayang nambahan ilmu umal ngaji tafsir fikih hadis tauhid akhlak sejarah Islam tajwid tuh uang ngaji nama ilmu ibadah jadi bener mati husnul khotimah berarti di bawah seragam kunaon ari mah ngaji seragam mah setan eta teh pamer sagala warna-warni di otak eueusian pamer setan mah tukang seragam siri betata ari mah yang ngambil di pengajian salah sok 2 tahun hiji seragam kasihan tatangga miskin kecuali lama anu miskin diberi gratis lampu ibu sih mata gue Masya Allah jelas Bu seragam 2 tahun hiji geus mending bere ibu teh nyicil tafsir fikih hadis tauhid buku akhlak uang ngaji kamu kurang udah dipelajari dan seragam setan pamer bungkur. Ada yang marah? Ada tukang seragam. Masya Allah. Saya nggak pernah gini deh ngomong. Yasin, tahlil, salawatan, sembahyang tasbih di hari yang lain itu khusus tuh. Seperti itu. Nih di waktu yang lain Yasin, tahlil, salawatan, sembahyang tasbih bisa. Giliran ngaji mah langsung tafsir, fikih, hadis. Giliran mana bernyalahan. Alhamdulillah majlis taklim abi teh kamari di mukhali hatta. Oh Allah bakalitan berarti sina. Kumaha hidup baik kena. Walaupun baca Quran dapat pahala. Kenapa? Fungsi Quran Anda buka Al-Baqarah 185 enggak? 185 silakan. Al-Baqarah 185. Oh, 185. Sok. Mangga. 185 silakan. Yang belum. Kalau yang udah baca ketemu kasih tetangganya biar sama kalian. Sok. Mangga. Satu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menitnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'anun hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu Ramadan yang diujian bil Quran, hudan linnas, bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Apa sih fungsi Quran? Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, yang haram sesuai Quran. Jadi perlu memahami ngaji. Baca ayatnya, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan ini kata ngaji. Jadi bukan balapan hatam Quran, tapi ditadaburkan. Jelas Bu? Jadi berfungsi ngaji kita. Bu. Sekarang Anda lihat ini.
Lagi muda gablok kadondong dina batu gegel. Bikin rujak mangga mengkel, payah mengkel. Masya Allah, bangkuan ketimbun perahu-perahu. Ini boro-boro makan bangkuan, makan mangga mengkel, suprok satu melejit dulu. Kenapa suprok? Saya ini hobinya makan suprok. Goyang banget. Sekarang kesini ini di umur teh. Dengan mau yang begitu menikmati suprok. Jelas sadar. Makanya kita wajib sadar. Tur. Kerletik mak kerudamang gagah berumpatan lanjut naik turun tangga terenang. Ini gusti. Asal naikkan ke tangga itu baik banget. Terus kita cinta mengaruh aku begitu. Jelas bu. Jadi yang ketiga, kenapa Allah bisa nggak kalau ada sambungan yang berarti ada gue yang sambungan kita dengan Bisa bu. ya. Anda saya tanya, bu. Sekarang Anda lihat, sudahkah Anda menyadari bahwa benar-benar kita yang namanya manusia ini benar-benar seperti bulan sabit, awalnya tidak ada, kemudian ada kecil, miring depan, kemudian ada, nah itu bisa. Maaf ya bu, bagi kami pembicara namanya sudah salah kontrol 2. Nyesek bu, saya rugi ngomong 2 jam, seminggu nyesek. Makanya ngomong berat di dada. Nah, ini kebutuhan saya. Jadi ini bu, kita ini wajib sadar kita ini kayak bulan sabit, oke? Tidak ada kecil, gede, menghilang. Ini akan ada terus atau menghilang? Siapa yang pengen duluan ngacung? Kullu nafsin wa'iqatumah. Semua yang bernapas pasti akan mengalami kematian. Minta sekarang. Minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Haram berperang. Pas angin ini kayaknya. Ya, lebih gimana? Lepas kayaknya mah, lepas. Jadi itu, bu, 1 bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan hitungan yang pertama. Bu. Kenapa diagungkan oleh Allah? Karena banyak peristiwa yang terjadi walaupun dalam tahun yang berbeda. Misal, Allah ciptakan langit bumi di bulan Muharram. Allah ciptakan Nabi Adam di bulan Muharram. Pertama turun hujan dari langit di bulan Muharram. Allah turunkan rumput dan pohonan di bulan Muharram. Selamatkan Nabi Nuh di bulan Muharram. Selamat Nabi Nuh di bulan Muharram. Nabi Ibrahim di bulan Muharram. Nabi Musa selamat di bulan Muharram. Banyak peristiwa terjadi, termasuk hijrah Nabi kita Muhammad selesai 2 bulan aja. Kenapa diagungkan oleh Allah? Kalau peristiwa yang terjadi tidak akan terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad. Dalilnya hadis pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. 3 bulan Zulqa'dah, bulan Habib, bulan Sabiqah. Ini kata Allah bulan Habib 1 dari 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Cuman kita yang dipakai budaya, kebanyakan kejawen yang mengatakan bulan Habib seolah-olah dinafikan, diogahin. Bukti, tidak mau pindah rumah di bulan Habib, tidak mau membangun rumah dimulai di bulan Habib, tidak mau nyenatin anak di bulan Habib, tidak mau ngawinin anak di bulan Habib, nggak mau usaha di bulan Habib. Kenapa? Takut rezekinya kejepit. Ini salah. Tapi Allah menyatakan 1 dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Jawabannya Anda buka Al-Baqarah 197. 197 malah.
Yuk. 197 sudah ketemu? Masih bapak? Yang belum? Silakan. Yuk. Nah, sok cek. Dah, al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu pada bulan yang dibarukan. Niatnya saja 2 bulan 8 hari, bulan Syawal, bulan Hafid, 8 lagi di bulan haji. Kalau ibu sholat sekarang niat langsung sholat. Ibu puasa malamnya niat pagi puasa. Kalau ibu mau zakat sekarang niat langsung zakat. Tapi haji, Masya Allah, niatnya saja 2 bulan 8 hari. Bulan Syawal, bulan Hafid, 8 hari di bulan haji. Luar biasa yang namanya haji. Haji teh kalau yang reguler sudah 8 juta. Semi plus 150 plus rata-rata 400-600, yang gold 950 juta. Bayangkan, padahal maka abah naik kakek sana niat ini Muzdalifahna, Arafahna, minanya di situ. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa berangkat haji. Kalau ibu pengen yang gold, bayar 950, barang saya berangkat tahun ini. Mau? Lebih kayaknya. 4 terakhir. Ada yang disebut dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ini 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Kenapa? Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahri, ada hari Tasrik. Sekarang Anda lihat lagi. Kembali ke bulan Muharram, hijrah. Apa sih arti hijrah? Hijrah artinya 3. Berapa, Bu? 1, meninggalkan perbuatan. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang kepada perbuatan yang diperbolehkan. Misal, kamari tara sholat, ayo lagi. Kamari mun ngahutang tara mayar, ayo mayar. Kamari kasalaki keluar, ayo henteu. Kamari kemito hak korek, ayo henteu. Kamari jeung tatangga malengos, ayo henteu. Kamari ngarumpi, ayo henteu. Perbuatan buruk ditinggalkan, berubah kepada perbuatan baik. Kedua, hijrah artinya kedua, meninggalkan pergaulan. Anda silakan buka At-Taubah 119, Allah. At-Taubah 119, silakan. Yuk. Mangga. 119, silakan. Sok mangga. Yang belum? Yuk mangga. At-Taubah, kalau yang pernah baca ketemu kasih pertanyaannya dia semua kalian. Sok je. Mangga. 119, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, selalu bersama orang sujud, orang benar, orang soleh, orang solehah. Di masjid As-Salam ini insya Allah yang hadir orang jujur, orang soleh, orang solehah. Ayat ini mengajarkan bergaul dengan orang benar. Hadis Nabi mengatakan, kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak membeli las, kalian bawa asap. Lingkungan sangat dominan jika warna kepada kita. Kenapa harus dengan orang jujur, kata Allah dalam ayat ini? Rasul kita, Nabi besar kita Muhammad SAW punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa ila balik fa inna billah yahdi ila jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surga Allah.
Siapa yang pengen masuk surga ngacu. Jadilah Anda orang yang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik ngacu. Jadilah Anda orang jujur. Siapa yang pernah bohong ngaco. Makanya jujur. Suami itu nanya, mama, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahal ayah pengen bohong tuh. Ayah begitu. Mana jelema Ibu teh geus dandan arek kondangan. Udah ibu 4 tahun, mama ikut. Diam, mama mau ke dokter. Padahal arek kondangan bohong tuh. Cenah yang ke surga. Yuk, kita hijrah, buang sedikit-sedikit. Diminimalisir kebohongan kita, oke? Kalau pengen masuk surga, 3. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasul sendiri pertama hijrah ke Taif. Masya Allah, dia hijrah ke Taif. Di Taif bukannya dia mendapatkan sambutan yang baik, dibikin batu sampai berdarah-darah. Bahkan ada yang ulama mengatakan giginya copot di bawah pohon. Capek, datang malaikat. Perkenalkan, saya malaikat gunung di sana. Emang kenapa? Saya akan angkat gunung tadi buat nimpuk orang yang jahat padamu. Jangan malaikat. Kenapa? Mereka makanya jahat sama saya, soalnya belum mengenal Allah, belum mengenal saya. Saya berdoa biar mereka beriman, minimal turunan mereka akan mengenal Allah dan mengenal saya. Artinya hijrah itu jadilah seorang pemaaf. Alladzina yunfikuna bisarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran 34. Orang yang bertakwa tandanya bersedekah dalam rangka bersempit, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Itu dia. Jadi orang jangan baper. Salaman dengan teman ngaji melengos, belagu banget. Kenapa jadi melengos? Wala tusail haddatu linnas. Jangan melengos ketemu orang karena sombong. Gua mah bakal lupa omongan dia, sakit hati gue. Biasa aja kali kayak lu nggak pernah nyakitin orang. Benar nggak? Hijrah tidak pemaaf. Rasul hijrah dari Mekah ke Yathrib. Dulu namanya Yathrib, sekarang Madinah. Rasul diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Senang luar biasa. Dia datanglah ke rumah ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, saya oleh Allah diperintahkan hijrah, mengajak engkau melilit jalan. Masya Allah, Abu Bakar menangis saking senangnya. Langsung Abu Bakar pergi ke pasar membeli 2 ekor unta. Ya Rasulullah, 1 unta untukmu, 1 untukku. Rasul nanya, berapa harga unta? Kata Abu Bakar, kita akan bersahabat. Namanya sahabat, kadang Abu Bakar ngasih, Rasul terima. Kadang Rasul ngasih, Abu Bakar terima. Sahabat, kalau Anda punya sahabat, Anda naik angkot, ujian lumayan, besok ujian lumayan. Muli baso, ujian lumayan, besok dia lumayan, gantian. Maka nasi padang, Anda ujian lumayan, besok ujian lumayan, kita sahabat. Lamun ayat jelema ngaku sahabat, naik angkot, tak lumayan. Muli baso, yang permayat, kemudian juga makan nasi padang. Giliran bayar, api-api kamesek. Kata lain sahabat benalu hesek isu tong diadakan hesek. Jelas. Artinya apa? Hijrah itu harus ada pengorbanan. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, perjuangan tidak akan berhasil. Apalagi hidup yang bermakna. Contoh, Rasul ngintip keluar rumah, di luar rumah musyrikin Quraisy banyak dengan pedang terus akan membunuhnya.
Rasul bilang, Ali ada apa ya semua? Ini keluar. Mau nggak gantiin saya? Ngapain? Tidur di tempat tidur saya, pakai selimut punya saya. Kata Ali, buat apa? Biar musim kores kalau ngintip disangkanya saya masih ada. Menggantikan yang dibunuh. Saya tanya ini, kalau ibu gantiin orang yang mau dibunuh, mau apa enggak? Kagak mau. Ali mau. Kata Ali, kalau Rasul meninggal dunia, habis Islam. Tapi kalau Ali meninggal dunia, besok lusa ribuan hari lagi dalam dunia. Jadi semangat hijrah, semangat hidup yang berguna. Anda buka Ali Imran 169. Ali Imran 169. Ya, yang sudah ketemu. Sok 169 yang udah ketemu langsung. Sok cek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati saja itu mati, bahkan yang masih hidup di sisi Tuhan mereka dapat rezeki. Jalan Ahmad Yani, Jalan Teguh Umar, Jalan Sudirman, Jalan Soekarno Hatta, orang yang disebut namanya masih hidup apa udah mati? Kenapa disebut? Hidupnya berguna. Contoh, ibu dari Assalam, Ustaz bilang, ibu-ibu kita piknik ke Lebak seminggu. Kata anak ibu, ayah, kalau tidak ada mama, enak. Kata suami ini benar, mama kamu cerewet, bewel. Enakan gak ada mama. Kata anak ibu, semoga 10 hari pikniknya. Kata suami ibu, iya. Terus yang kedua, ibu piknik, kata anak ibu, ayah. Nah enak kan mamanya. Kata suami ibu, bener, ayah juga sepi banget gak ada mama. Mana tiap pagi nyari sarapan sendiri. Anaknya bilang, siapa lagi ya Muci dan Isra? Semoga mama cepat pulang. Kalau yang pertama emaknya nyebelin, anaknya bilang biar lama emaknya piknik. Yang kedua emaknya banget dibutuhin oleh keluarga, oleh suami, oleh anak. Ibu pilih yang mana? Yang satu, yang kedua. Jadi jangan akui yang kedua. Jadilah hidup kita berguna. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Dulu Ustaz Satya udah mimpi, nek tanya jawab jangan kelamaan. Udah sok. Iya. Kalau saya bilang hijrah malam, sok sahimah. Silakan yang bertanya bebas, monggo. Iya, kalau tentang tema dan jawabannya dari silakan. Langsung pertanyaan, jangan bertele-tele, biar nggak buang waktu. Silakan. Mengacet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Iya, suami saya itu diusir oleh kakak yang kurang sehat. Lalu suami itu keluarlah dari rumah. Rumahnya milik siapa? Rumahnya milik orang tua. Oke. Terus tinggallah ke rumah keponakan. Ya. Saya tetap di rumah. Ya. Hanya satu pertanyaan saja. Di rumah siapa? Artinya kalian nggak punya rumah? Saya punya rumah. Ya. Rumah saya dikontrak, lalu saya tinggal di rumah orang tua yang kosong, yang betul orang tua sudah tidak ada. Ya. Pertanyaannya, apa hukumnya suami meninggalkan rumah selama 1 minggu? Hukumnya apa aja? Karena dia keluar juga diusir oleh kakak yang lain. Oke. Siapapun kalian, kalau orang tua meninggal dunia, segera bagi waris, karena semua ahli waris tak perlu meninggal. Suami anda salah, adanya juga salah, semuanya salah. Karena suami anda tinggal di rumah warisan, adanya juga merasa berhak. Segera bagi waris, itu harus cepat selesai. Begitu dalam hukum agama. Oke, siap. jadi dua-duanya salah. Apa Mana langsung ya kan? Langsung, silakan.
tidak amat miskin kokola dan tidak nanya beli. Salah. Saya dengar. Sok sebentar langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hijrah, Ya. seandainya seseorang itu ingin berhijrah, tapi mungkin dari pakaian, dari penampilan sedikit-sedikit, apakah boleh? Boleh. Semua pada proses. Kejadian kita aja langsung begini. Ada proses, oke? Tidak masalah. Tapi yang bagus emang sekaligus. Cuman semua perlu perjuangan. Dikatain orang, gengnya yang kepada orang yang benar menjadi ngajakin yang tidak benar lagi. Banyak kendala, tapi tetap selama dia tujuannya adalah buat kebaikan, tidak masalah. Karena Allah bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan sia-sia dia. Otak kecil di sini. Semua yang pernah dialami oleh kita direkam oleh sini. Mata yang kanan kiri, mata ikan kanan kiri, mata manusia di depan. Artinya kalau kalian manusia, song-song masa depan yang kita. Nomor berikut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang suami lagi. Mangga. Apa hukumnya? Karena suami saya merasa dia itu belum menceraikan saya. Memang belum talak, tapi sudah 3 tahun saya ditinggalkan. Pernahkah Anda melihat orang menikah? Jangan diambil, belum kelar. Gimana juga sih, sombong banget. Saya tanya, pernahkah Anda melihat orang nikah? Iya. Oke. Ketika orang menikah, laki-laki yang baru menikah membacakan taklid talak. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya diberikan nafkah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya dia berikan nafkah batin 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya, dan seterusnya. Jadi ini syarat. Kalau istri diperlakukan suami tidak ridho, syarat gugat cerai sudah ada. Pergilah istri ke pengadilan agama. Tiap kecamatan ada. Bawa saksi 2 orang laki-laki balik berakal. Kalau terbukti memang dia berlaku salah dan istri tidak ridho, boleh hakim ketok kamu. Jadi kembali kepada ridho Anda. Kalau tidak ridho, pergi ke pengadilan agama. Jadi perempuan jangan munafik, tidak ridho, sakit hati, tapi nggak dibuat cerai. Rumah kan ya, pencarian jujur. Kita berhak senang, kita berhak bahagia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, silakan yang lain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, kami suami tos meninggal, keras ayah masih keras sedikit, apa ratus bagi harta putra-putra? Kalau seandainya anak Anda sudah pada balik, sudah dewasa, apalagi sudah rumah tangga, wajib segera dibagikan. Jangan nunggu 1 tahun, apalagi kayak dia apa diusir. Memang hak orang, hak rame-rame, makanya cepat dibagikan lebih baik karena warisan itu sangat sensitif. Bisa berantem, bisa saling bunuh, bisa saling temu, bisa saling adukan ke polisi gara-gara warisan. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Jangan lewat 1 tahun. Silahkan yang lain. Kecuali kalau anaknya kecil-kecil. Ya langsung. Mic-nya dekat mulut dong. Gimana saya selalu menyuruh sesuatu sebelum dia pergi saya selalu ngomong udah siap. Gimana hukumnya, Bang? Pertanyaan saya, dari pertama nikah, Esya sholat subuhna, apakah kalah ayeuna? Cuma kadang suka kesiangan, saya selalu ketemunya kalau kesiangan. Ya Anda lihat at-tahrimatna. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Jadi wajib dinasihati. Anda lihat Toha 1:2. Wa qul anaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga Anda untuk sholat dan sabar di dalam mengajak sholat. Ajakin, kasih contoh, doakan. Karena kalau orang beriman mah tidak akan lalai sholat.
Oke, silakan yang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mama gimana caranya menjalankan rasa seperti dendam gitu? Suami pernah menyakiti, tapi udah dimaafkan. Tapi kadang kalau lagi melamun atau apa suka ingat lagi gitu. Nah itu gimana hukumnya? Kembali ke Al-Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ciptakan sia-sia. Memori di belakang. Otak kecil di sini. Semua yang dialami oleh kita direkam oleh Allah di sini, nggak bakal hilang kecuali pala lu kejerot aspal amnesia. Tapi mata manusia tetap. Saya ambil contoh, gelas belah jatuh, belah berdua. Dilem pakai lem kaca, nempel nggak? Bocor nggak? Enggak, nempel. Tanyaan saya, apakah bekas sambungannya, bekas tempelannya masih ada apa hilang? Masih ada. Walaupun nempel lagi di gelas, walaupun tidak bocor lagi, bekasnya ada. Begitulah apa yang pernah dialami. Wajar. Tapi jangan sengaja diundang. Itu ingatan. Kalau lagi bengong karena satu air dulu lagi selingkuh berdarah. Nah, Anda sebab wajar, tapi itu dirawat. Kunamun diterima tuh. Kalau kita orang takwa, wal kadhibina wal afina inas, wallahu yuhibbul muhsin. Kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Siapa tahu dia berbuat begitu kesalahan kita. Jangan menyalahin orang, ngaca. Anda lihat ayat 109. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Sesuatu yang baik asalnya dari Allah, yang buruk karena kelakuan kita. Jangan-jangan depan suami nggak pernah dandan, hari kondangan enggak ya? Jangan-jangan anak mertua kegeruai. Jangan-jangan kaipar teresep. Jadi suami berpindah. Makanya ngaca dulu, banyak minta ampun sama Allah. Semoga dia sadar, saya bersadar memperbaiki ini. Kalau ingat wajar karena kita tidak amnesia. Oke? Silakan yang lain Allah. Saya mau bertanya tentang memakai cadar. Ya. Itu hukumnya gimana ya? Dalam Islam aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Tidak ada di Quran, di hadis Nabi perintah menutup wajah. Tapi kenapa mereka pakai cadar? Satu, di timur tengah itu terik matahari. Kemarin saja kita di Arafah 55. Makanya menjaga wajah biar nggak terlalu kena panas. Kemudian di padang pasir itu kan debu luar biasa, biar nggak kotor. Itu silahkan, tidak masalah, tidak wajib. Silahkan yang lain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, suami saya cuma meninggal, kemudian berwasiat untuk warisan si bungsu itu diberi lebih besar. Apakah tidak dosa bagi kami? Dosa. Kalau tupikum amroin yang tadi mengatakan bihima, kita bawa sunatun nabi. Dua perkara yang kau tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara dijamin hidup kalian selamat di akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan Sunnah Rasul. Di Quran jelas anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kecuali kalau hibah, pemberian ketika soalnya ada sehat walafiat, sedang masih hidup itu silahkan. Tapi warisan tidak bisa digantikan, dosa besar kalian. Oke? Silakan yang lain masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan yang dekat dulu, yang jauh ngaleh. Curang banget tuh panitia, langsung. Mama gimana kalau mendidik anak secara agak kasar? Soalnya kalau lembut itu suka melawan, kalau kasar Tergantung anaknya. Anak beda-beda karakternya. Ayah udah ngomong sekaligus ngerti. Ayah anggus genap kali can ngerti kudu dihegakeun. Ayah anu kudu dikasaran. Jadi tergantung bagaimana kondisi anak tadi. Ya, Bu. Tapi tanya, jangan-jangan anak begitu teh gara-gara kesalahan saya. Karena apa? 10 kewajiban orang tua sama anak. Cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengalaman agamanya
baik. Sebelum hubungan suami istri baca doa minimal basmalah. Kalau tidak, sperma yang mengandung telur tercampur dengan spermanya setan. Yang ketiga, begitu anak lahir ajarkan dengan tanah, dikematkan dan diyakini. Yang keempat, kasih nama dua orang tua buat anak. 5. Orang tua punya kewajiban syukur lalu bawa lahir timbang 1 gram harga emas berapa sejuta, sedekah sejuta. Kemudian diakekahi kullu mauludin rohilatun biaqiqatihi tutbahu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusallu. Setiap bayi yang lahir tergadai dalam akekahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7. Orang tua punya kewajiban menghitan, laki-laki wajib, perempuan sholat makan. Yang 8, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik. Ada masjid, ada musola, ada madrasah. Bapaknya ke masjid, bawa anak masjid. Ajarkan agama yang baik dari semenjak ini. Yang ke-10, berikan makanan, minuman, pakaian halal thayyib. Jangan-jangan anak bandel gara-gara salah makan. Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, makan semua yang di muka bumi syaratnya halalan thayyiban. Halal kita cara hukum, halal kita cara perayaan, thayyib hasilnya. Muli bawang 1 kilo, comot haram. Muli cabai 1 kilo, comot tambahan bang haram. Nama marketing nyomotan abang. Muli lengkeng, muli 22 kilo, nang nyobain otak dipakai nyobain mah hiji, nyocok terus manusia. Ngaji, kue hiji, nyokot 2, nyokot biru, pakai otak. Berapa harga kue? Jatah orang disuruhan pilih, malah keresek, nah itu kabeh. Saya harus nyokot hak orang, pakai otak teling. Kunaon anak nakal, jangan-jangan pernah dikasih makanan subhan. Cing make otak salah harga kue. Tatangga terus pembakun hayangan itu berarti karena keresek diwabai didikan ke anak, pantas anak nakal, pantas anak pengal, pantas kelawan baik, tidak sobat keresek. Kenapa? Makanan subhan mengganjal, doa wali kabul, daging dan darah yang tumbuh dari makanan haram, tempatnya neraka jahanam. Diurang mah aneh, yasin apa, tahlil apa, salawatan pinter. Sirah pakai tiup, ai kana kue sosolongot, otakmu di mana? Sama aja namanya guna. Betul. Dibere cau. Bere deui. Tetangganya jangan kebagian. Naon bedana jeung binatang? Binatang lu, naon emang kelakuan kayak binatang, rakus cing otak. Makanya kalau budak ngotong nyalakan betul, atau menurut kita salah nakal pisan, ngalawan baik, jadi dia yang ngomong, kita sumpah, mulut lu harimau, jadi ibu mah kalah bahagia anak buah, siga ibunya Syekh Muhammad Sudes, ya Allah anak nakal, anak mama yang ganteng yang soleh, semoga jadi imam di Masjid Haram, ungal anaknya nakal doanya eta. Sekarang siapa yang kenal Syekh Sudes? Masih terus aki-aki yang ganteng, suaranya enak, kita semua penggemarnya. Kenapa? Makna lantaran kurang pernah ngomong salah. Yuk banyak taubat, semoga diterima anak kurang di balagu kami. Silakan yang lain nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak ada di nomor selfie tergantung boleh. Ya, langsung pertanyaan. Bagaimana caranya kita benar-benar ikhlas menerima kehilangan? Saya tanya, Anda lahir punya apa? Anda lahir bukan naon? Bubul ucul dan juga tebogat. Aina boga barang lebih ikhlas pada tebogat. Kenapa menjadi sedih? Caranya begitu, sadar. Saya lahir tidak bawa apa-apa, sekarang saudaranya ada, matinya dibawa. Saya lahir bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa-siapa, mati cuma di almarhum. Lahir saya tidak punya apa-apa, sekarang saudaranya punya, nanti nggak bawa apa-apa, maka jadi nangsa pada itu boga, itu setan, merasa dimiliki, harta dan tanah bukan di hati, artinya hati Anda masih ada setan, merasa memiliki istighfar yang banyak. Oke.
Silakan yang lain. Sok, langsung. Assalamualaikum Mas. Salam, mangga. Saya kan anak terakhir. Bagaimana caranya untuk menyampaikan terkait warisan orang tua saya yang sudah meninggal? Oke. Bukan anak saya karena sudah 1 tahun tidak ada omongan itu. Anda yang memulai, bukan anak pertama, kedua, ketiga atau si bontot. Siapapun yang memulai, riuh kata-kata Anda. Tapi Ngomong. saya tuh kayak sensitifan kayak gitu Mas. Jadi saya tuh Ini dia permasalahannya. Kalau ada yang memulai, siapa yang akan melanjutkan? Kalau siap mental, asal jangan lemah lembut. Musuh mah aya wae dan kadangnya kali keluarga. Anda lihat At-Taun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taqu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri-istri kalian, suami-suami kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang dimusuh buat kalian. Hati-hati kalian, santuni mereka, maafkan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ngomong aja belum, ada yang sensitif, artinya Anda kalah sebelum berperang. Ngomong, ada yang marah, siap mental. Ini hukum agama, hukum Allah yang wajib diselesaikan lebih cepat, lebih baik daripada berantem nanti perang keluarga. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum Mas. Ya, Apa hukumnya jika mertua selalu ngomongin itu jelekan kita? Sebagai menantu udah berlaku sifat baik, tapi selalu ngomongin boleh kalau kita cuek ya. salah sebagai lona. Jadi menantu jangan pengen diperhatikan mertua, tapi kita yang perhatiin mertua. Dan dikasih anak laki-lakinya juga yang bagus. Dengerin, ini yang menyebabkan perang keluarga. Seorang ibu, seorang ibu bilang, ini adalah anak laki-laki saya, dikuliahin sama saya, digerain sama saya, Masya Allah saya yang berjasa. Kata bininya, ini kan suami saya sudah menikah sama saya, harus berarti saya salah. Dua-duanya pakai otak, pakai iman. Ibu bilang, alhamdulillah anak laki-laki saya sekarang sudah punya bini. Jadi yang kemarin masak buat anak laki-laki, sekarang saya bisa ngaji. Yang kemarin saya waktunya nyuciin baju buat anak laki-laki, saya sekarang buat ngaji, buat ibadah. Alhamdulillah ya Allah, anak laki-laki saya sama bininya lega. Perempuan juga sadar, alhamdulillah suami saya sayang anak saya gara-gara dia jadi emak-emaknya. Alhamdulillah suami saya pintar di sekolah emak-emaknya. Alhamdulillah suami saya bisa jadi gara-gara diberahi emaknya. Kalau Anda merasa emaknya cuek, mertua cuek, kita yang nyosor. Kalau merasa emaknya galak, emang mendapatnya dia, saya emang kurang teriak-teriak. Apa gara-gara gua mantu jadi lembut? Kagak, emang udah kelakuan begini. Mantu wajib menyadari mertua gua karakternya begini. Ngomongnya kenceng, nah hegat wae kalau launan, rata-rata kadang-kadang bubur sum-sum. Jadi sadar jadi mantu, bersyukur. Ari kurang wae mah merasa idolimi, mitoha jahat, terus berbuat baik diomongkeun, antepkeun geus kolotna hukumna, kudu kamarina, aturan jadi mitoha tong kitu. Oke? Pakai inilah ujian dikirim oleh Allah melalui keluarga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, saya itu punya rumah gitu ya. Nah terus saya tuh anak saya itu meninggal. Nah sekarang saya punya anak yang saya adopsi anak angkat lah gitu ya. Jadi apakah yang saya punya itu saya kasihkan ke anak angkat tidak apa-apa atau itu teh hibah atau memang nanti kalau saya masih hidup sehat walafiat seger bubar, masih anak kandung, masih anak angkat, masih kakak, masih adik, masih
punya gue. Tapi kalau saya meninggal dunia, anak angkat tidak ada hak. Ada lihat Al-Hajjaj ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandungmu. Ini hanya perkiraan dirinya saja. Anda lihat Al-Hajjaj ayat 5. Anak angkat wajib dipanggil bin bapak kandungnya. Itu yang adil buat mereka. Kalau Anda sekarang masih sehat walafiat, anak angkat Anda usia berapa sekarang? 47. Oke, boleh Anda kasih. Tapi Anda berpikir Anda punya saudara kandung nggak? Punya. Oke, berapa orang? Ada 5. Oke, Anda ngasih jangan terlalu banyak, maksimal 1/3. Karena saudara kandung Anda pun pasti berharap diberikan oleh Anda nanti warisan. Oke? Iya, terima Ya. kasih, Mas. Mangga. Silakan yang lain. Sok. Mangga. Sok, mangga. Hukumnya pacaran apa? Haram. Langsung yang lain sudah. Yuk. Berpadangan haram, dibonceng motor, ngomong-ngomong sadar laki itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, apa hukumnya kalau suami saya setahun udah nganggur nggak kerja, tapi pekerjaan di rumah selalu dia yang ngerjakan, saya tidak mengerjakannya, apakah hukumnya, Mas? Kalau istri ridho tidak masalah. Cuman kata Al-Quran suami dosa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepada keluarga, Allah memberikan laki-laki kepada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah buat istrinya. Walaupun istrinya ridho, Allah tidak ridho. Suami tadi dosa besar di hadapan Allah karena tidak menghidupi keluarganya. Suami yang tidak punya rasa tanggung jawab. Oke? Ya, terakhir. Habis tuh, langsung. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, gimana kalau yang nikah sendiri bisa selama 6 bulan atau 5 bulan kembali lagi berhubungan tanpa mengucapkan ijab kabul, hukumnya gimana? Kalau suami belum mengucapkan cerai nggak masalah. Cerai bukan milik suami. Kalimat cerai ada 2. Ada kalimat sorry jelas. Saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Sama kita pisah aja. Niat bercanda maupun emosi jatuh talak titik. 2 kalimat sindiran atau kiasan. Sudah keluar. Gua bosan jatuh. Pergi sana. Pulang ke rumah lo. Kalau suami niat menceraikan jatuh talak titik. Seandainya kalimat cerai baik yang jelas maupun sindiran belum 3 bulan 10 hari, suami akan kembali, namanya rujuk. Suami ngomong ke istri, panggil 2 orang saksi laki-laki balik berakal, rujuk maksimal 2 kali. Seandainya kalimat cerai diucapkan sudah lewat 3 bulan 10 hari, pengen kembali bukan rujuk, namanya tajdid nikah, pernikahan yang baru. Rukun nikah yang 5 wajib ada, pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, ijab kabul. Nah, dan cerai itu ada bain sugro, ada bain kubro. Bain sugro kalau istri yang gugat cerai, namanya hulu, ini bain sugro. Bain kubro kalau suami mengucapkan cerai sudah 3 kali cerai, tapi hari yang lain atau jam yang lain cerai lagi, yang namanya talak 3 sangat menyakitkan. Nyeri talak 3 saya saking nyerinya. Kalau sudah talak 3 ini bain kubro, suami tidak boleh nikah lagi dengan istrinya kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain dengan kemauan sendiri, bukan rekayasa. Kemudian cerai dengan suami yang kedua, hadis indah boleh kembali, tapi bukan rekayasa. Baik hadirin, Ustaz Satya udah nengin, jadi gua tahu, suruh pulang. Udah, kita angkat tangan, hadirkan hati. Mohon sallallahu ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah. Berikan ya Allah anak cucu turunan kami, anak yang soleh, anak yang solehah.
Berikan umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, sisa umur yang ada, yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur kami yang berkah. Dan dijadikan manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wal walidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwati ni'amahu wa yutafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazami dalika ahla. Allahumma ya amri yasir kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull karim wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'ana kull mahid. Yasiru alaika kulla kasir fatasul yasir wa kasir. Allahumma ya man la yartaji lal bayani wa tafsir rajatuna ilaika nasir wa anta alimu biha wa wasir. Allahumma inna nahubu minka wa nahubu biman yahubu minka wa nahubu biman la yahubu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhdusna biyadika allati la tanam wa ufna bikanabika allati la tudur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ibu nengok sekeliling Anda pada sampah sekecil apapun comot bawa pulang, di luar ada tempat sampah. Satu rumah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah bisa membawakan diri dengan tertib. Untuk yang berkomitmen boleh yang